Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menyampaikan tentang kontrak belajar mata pelajaran fisika pada tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama adalah tentang tata tertib pembelajaran tatap muka. Walaupun saat ini kita melakukan pembelajaran daring, tidak ada salahnya jika kalian mengetahui tata tertib pembelajaran tatap muka yang biasa Ibu berlakukan. Poin pertamanya adalah mulai dari masuk kelas. Siswa harus datang tepat waktu. Dispensasi waktu keterlambatan hanya 15 menit. Jadi, bila siswa datang lebih dari dispensasi waktu yang telah Ibu tentukan, siswa dapat mengikuti pelajaran dengan syarat membawa surat izin tertulis dari wali kelas ataupun guru piket. Kehadiran minimal 85% selama 1 tahun ajaran. Lalu, jika siswa tidak dapat hadir mengikuti pembelajaran dengan alasan apapun, maka siswa wajib menghubungi guru mata pelajaran dan wali kelas. Jadi, sebisa mungkin kalian tetap mengkomunikasikan mengapa tidak dapat mengikuti pembelajaran Ibu pada hari tersebut. Jadi, jangan sampai tanpa keterangan ya. Lalu, untuk tata tertib secara umumnya adalah yang pertama, siswa harus berseragam rapi dan sopan sesuai ketentuan umum dari sekolah. Jadi, misalnya hari Senin menggunakan seragam seperti apa, untuk Selasa, Rabu, Kamis, Jumat juga demikian. Jadi, harus sesuai. Jangan sampai misalnya hari Senin menggunakan seragam hari Rabu. Itu tidak boleh ya. Lalu, yang kedua, siswa harus bersikap sopan dan santun selama pembelajaran berlangsung, baik terhadap guru mata pelajaran maupun terhadap sesama teman. Yang ketiga, siswa dilarang mengaktifkan telepon genggam selama pembelajaran, baik selama penjelasan materi maupun saat diskusi berlangsung. Telepon genggam diperbolehkan dengan syarat hanya untuk searching tugas pelajaran dan hanya sesuai kebutuhan kalian. Jadi ketika sudah selesai searching, langsung telepon genggamnya diletakkan. Dan syarat utamanya adalah harus mendapat izin dari guru mata pelajaran tersebut jika ingin menggunakan telepon genggam. Poin keempat, siswa harus mengerjakan semua tugas yang berhubungan dengan mata pelajaran tanpa terkecuali. Jadi, Ibu melakukan penilaian objektif, artinya hanya akan memberikan nilai kepada siswa yang telah mengumpulkan tugasnya. Jadi kepada siswa yang tidak mengumpulkan tugas, tidak akan Ibu berikan nilai tanpa adanya bukti. Lanjut, untuk tata tertib pembelajaran daring yang saat ini Ibu berlakukan adalah untuk absensi, siswa mengisi absensi kehadiran pada Google Form atau sesuai dengan ketentuan guru mata pelajaran pada batas waktu yang telah ditentukan. Namun, insya Allah untuk seterusnya Ibu akan menggunakan Google Form ya. Jadi, Ibu akan menganggap kalian hadir jika nama kalian ada pada data di Google Form. Lanjut, jika melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka siswa dianggap alfa atau tidak mengikuti pembelajaran. Jadi, kalian absensinya harus sesuai dengan batas waktu yang Ibu berikan. Jadi, misalnya mulai dari pukul 1 sampai pukul 2 siang, berarti kalian hanya diperbolehkan absensi pada waktu tersebut. Lanjut, kehadiran minimal 85% selama 1 tahun ajaran. Ini sama ya dengan pembelajaran tatap muka. Lalu, jika siswa tidak dapat hadir mengikuti pembelajaran dengan alasan apapun, maka siswa wajib menghubungi guru mata pelajaran dan wali kelas. Jadi, walaupun pembelajaran daring, kalian tetap harus mengkomunikasikannya kepada Ibu. Kenapa kalian tidak dapat hadir? Lanjut, kalau tata tertib secara umumnya hampir sama ya. Siswa harus berseragam rapi dan sopan sesuai ketentuan umum dari sekolah. Lalu, siswa harus bersikap sopan dan santun selama pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, siswa harus mengerjakan semua tugas yang berhubungan dengan pelajaran tanpa terkecuali dan mengirimkannya melalui Google Classroom. Jadi, untuk media pengumpulan tugas kalian adalah melalui Google Classroom. Ya, jadi tidak ada yang mengirim melalui WhatsApp. Boleh mengirim melalui WhatsApp dengan syarat pada saat itu kalian keterbatasan sinyal atau mungkin jaringannya sedang error.
sehingga tidak dapat mengirim melalui Google Classroom. Tapi secara umum, Ibu hanya akan menilai melalui Google Classroom. Lanjut ke poin penilaian, terdiri dari 4 penilaian. Yang pertama, poin kehadiran. Kehadiran minimal 85% selama 1 tahun ajaran yang akan direkap melalui data absensi yang dimiliki oleh guru. Jadi, Ibu pasti ada data absensi kalian. Setiap harinya kan tetap Ibu absen. Jadi, kehadiran minimal harus 85%. Jadi, nggak boleh kurang dari 85%. Lanjut, poin kedua adalah pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan ini dilakukan penilaiannya berdasarkan penugasan harian dan ulangan harian, di mana penugasan harian dan ulangan harian tersebut mencangkup 60% dari keseluruhan nilai akhir. Karena persentasenya yang sangat besar, jadi untuk penugasan harian dan ulangan harian ini harus kalian kerjakan semaksimal mungkin. Jadi jangan malah dianggap remeh ya. Lanjut ke poin penilaian tengah semester atau PTS, yaitu penilaian tengah semester mencangkup 20% dari keseluruhan nilai akhir. Yang terakhir, penilaian dari akhir semester atau penilaian akhir tahun, baik PAS atau PAT. Bedanya adalah kalau penilaian akhir semester adalah penilaian yang Ibu lakukan di akhir semester. Sedangkan penilaian akhir tahun adalah penilaian yang Ibu lakukan di akhir tahun 1 tahun mata pelajaran. Jadi, mencangkup 20% juga dari keseluruhan nilai akhir. Lanjut, untuk kriteria ketuntasan minimal atau KKM, baik dari pengetahuan dan keterampilan adalah berada pada poin 75. Jika tidak mencapai KKM tersebut, maka siswa harus mengikuti program remedial untuk memperbaiki nilai. Sekian tentang kontrak belajar kita. Semoga kalian dapat memahaminya ya nak dan melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.